Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfadia Fadila Muslim dengan NIM 055868265 dari Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman tugas 1. Flowchart ini dibuat berdasarkan soal quickboard. Di sini saya menggunakan website miro.com untuk mengimplementasikan flowchart. Di sini flowchart menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Flowchart ini diawali dengan start, kemudian dilanjutkan dengan proses pendefinisian variabel, yaitu variabel goal karyawan bertipe data string dan jam lembur bertipe data integer. Selanjutnya, dilakukan input data oleh pengguna atau user, yaitu memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur. Setelah data dimasukkan, program akan memeriksa golongan karyawan. Jika golongan karyawan A, maka gaji pokok ditetapkan sebesar 5 juta. Jika golongan karyawan B, maka gaji pokok sebesar 6.500.000, dan jika golongan karyawan C, maka gaji pokok sebesar 9.500.000. Jika golongan karyawan dan diinputkan selain golongan karyawan A, B, dan C, maka sistem akan selesai atau meng-end proses tersebut. Setelah menentukan gaji pokok, program akan mengecek jumlah jam lembur. Untuk jam lembur 1 jam, karyawan mendapat tambahan sebesar 30% dari gaji pokok. Untuk 2 jam, tambahan 32% dari gaji pokok. Untuk 3 jam, tambahan 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, tambahan 36% dari gaji pokok. Dan jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, akan mendapatkan tambahan 38% dari gaji pokok. Contohnya, jika user menginput golongan karyawan A dengan jam lembur 5 jam, maka golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta, apakah masuk ke jam lembur 1? Oh tidak. Apakah masuk ke jam lembur 2? Oh tidak. Apakah masuk ke jam lembur 3? Oh tidak. Apakah masuk ke jam lembur 4? Tidak. Dan terakhir masuk ke jam lembur 5. Ya, jika ya, maka lembur sama dengan 30% dari gaji pokok, maka gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Selanjutnya di print gaji dengan gaji pokok plus gaji lembur. Namun, jika pengguna atau user tidak menggunakan input jam lembur, maka sistem akan selesai atau finish dengan tidak ada tambahan gaji lembur, di mana hanya mendapatkan gaji pokok. Pun dengan golongan karyawan B dan golongan karyawan C. Hasil akhirnya akan ditampilkan atau dicetak dengan print gaji yang diterima karyawan. Terakhir, program diakhiri dengan tombol dengan simbol finish atau selesai. Flowchart ini menggambarkan bagaimana algoritma dapat membantu proses pengambilan keputusan secara terstruktur dan logis dalam perhitungan gaji karyawan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.